Halo Sobat Kabuzen, di video kali ini saya akan menampilkan seorang tokoh yang sangat langka di tengah-tengah orang-orang yang sangat jarang. Berarti dia sangat langka sekali. Ini adalah David Goggins. Mengapa dia sangat langka? Mari kita lihat. Dia sekarang dianggap sebagai manusia yang paling tangguh di dunia. Padahal pada saat masa kecilnya, ia seringkali menghadapi kekerasan di dalam rumah tangga. Ia ditugasi oleh orang tuanya, oleh ayahnya, untuk bekerja sampai pagi hari, membersihkan klub yang dimiliki oleh ayahnya. Ia bekerja dengan ibunya dan adiknya. Dan tidak jarang, ketiganya mendapatkan hukuman tindakan kekerasan oleh ayahnya. Kemudian di masa remajanya, ia pun juga sering mengalami perundungan karena ia berkulit hitam dan menjadi satu-satunya siswa di sekolah yang berkulit hitam. Dan juga satu-satunya orang kulit hitam di lingkungan tersebut, di lingkungan rumahnya. Sehingga seringkali ia mengalami dibully oleh kawan-kawannya. Kemudian masa dewasanya pun menjadi penuh dengan ketidakpercayaan diri. Karena ia sampai dengan SMP itu masih belum bisa membaca. Dan dia lebih sering melakukan mencontek untuk mendapatkan nilai di sekolahnya. Dia tidak tahu bahwa di sekolah itu belajar harus dilalui dengan baik. Yang dia tahu adalah hasilnya bisa diperoleh kalau dia mencontek dari orang lain. Sehingga ia sendiri tidak percaya pada dirinya sendiri. Dan kini ia menjadi manusia dengan stamina yang terkuat. Ia memegang rekor pull up terbanyak 4.030 kali dalam 17 jam. Ia mengikuti pendidikan US Navy SEALs 3 kali melewati Hell Weeks sampai ia akhirnya lulus. Dan di Hell Week yang pertama dan kedua ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia harus keluar dari pendidikan. Namun itu tidak membuatnya jera. Ia tetap mengikuti lagi pendidikan Navy SEALs dan akhirnya lulus. Ia juga satu-satunya prajurit Angkatan Bersenjata Amerika yang lulus US Army Rangers sekaligus US Air Force Tactical Air Controller. Itu berarti David Goggins lulus 3 kali pendidikan Navy SEALs, pendidikan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika, sekaligus pasukan khusus dari Angkatan Udara Amerika. Dan dia juga sering menjuarai Badwater Ultramarathon terberat di dunia yang menempuh jarak sekitar 217 km. Dan setiap tahun ia mengikuti lebih dari 60 ultramarathon yang masing-masing jaraknya di atas 100 km, bahkan ada yang hingga 200-300 km. Ini adalah David Goggins dan pencapaiannya. Lalu, bagaimana jadwal rutin harian dari David Goggins? Mari kita lihat. Pada tanggal 26 Mei 2008, dan ini merupakan jadwal harian yang dia lakukan, ia bangun setiap jam 2.30 pagi. Ia bangun. 30 menit kemudian, ia melakukan jogging 15-20 nautical mile. Berarti itu sekitar 24-30 km. Jam 3 pagi. Jam 7 pagi dia mandi, dan jam 7.30 dia berkendara sepeda sejauh 25 mil menuju tempat kerjanya. Berarti itu jarak sekitar 40 km. Kemudian jam 8.30 ia bekerja sebagai Navy SEALs, dan pada saat siang hari makan siang ia malah lari 60-90 menit. Kemudian dia kembali bekerja. Jam 7 malam ia kembali menggunakan sepeda ke rumahnya dengan jarak 25 nautical mile, yaitu 40 km. Jadi dia berangkat bersepeda 40 km, pulang pun dia dengan bersepeda 40 km.
Baru dia jam 8.30 makan malam, dan jam 10 malam ia mulai melakukan angkat beban. Jam 11.30 dia baru mematikan lampu untuk tidur. Sehingga secara total keseharian aktivitas olahraga David Goggins adalah ia berlari 20-30 mil, berarti itu dia berlari hampir 50 km, bersepeda 50 mil, sekitar 80 km totalnya, dan dia angkat beban selama 90 menit didampingi oleh istrinya. Sementara tidurnya ia hanya tidur selama 3 jam saja. Ini adalah jadwal harian rutin yang dilakukan oleh David Goggins. Di dalam bukunya, dia menceritakan banyak hal. Saya sudah membaca bukunya, Can't Hurt Me. Di situ disebutkan bahwa salah satunya adalah David Goggins tidur hanya 3 jam semalam. Dan yang menariknya adalah detak jantungnya pada saat istirahat hanya 32 beats per menit. Padahal normalnya orang adalah 60-100. David Goggins hanya 32 beats per menit. Ini menunjukkan betapa sehatnya jantungnya. Karena hanya dengan 32 kali detak, jantung itu sudah bisa membuat tubuhnya bisa berfungsi secara normal. Ia setiap hari bangun jam 3 pagi dan berlari 15-20 mil, itu sekitar 30 km, jam 3 pagi. Kemudian ia berangkat kerja, pulang dan pergi jauh 25 mil menggunakan sepeda. Dan dia, seperti tadi di daftar yang tadi disebutkan, satu-satunya prajurit Angkatan Bersenjata Amerika yang 3 kali lulus di Hell Week, namun 2 kali dia harus kembali karena cedera, tapi dia mencoba lagi yang ketiga. Dan juga ia yang satu-satunya yang lulus Tactical Air Control, SEAL, dan latihan Army Ranger. Bahkan tanpa pelatihan khusus sama sekali, David Goggins bisa mengikuti maraton sejauh 100 mil dalam waktu 18 jam. Ia menyelesaikan lomba tersebut tahun 2006 dan menderita banyak sekali luka di kaki dan tubuhnya. Bahkan ia juga kencing darah dan hampir kehilangan kesadarannya. David Goggins telah menyelesaikan 10 perlombaan dengan jarak 100 mil di tahun 2007. Ia berhasil menyelesaikan sebagai peringkat ketiga pada Ultramarathon Badwater 2007. Ini adalah ultramarathon terberat di dunia dengan jarak 135 nautical mile, 135 mile sama dengan 217 km melalui lembah kematian yang dikenal dengan lomba kaki terberat di dunia. Dan dia pernah berlari sejauh 203,5 mil dalam 48 jam. Ini berarti dia berlari sekitar 450 km dalam waktu 48 jam terus-menerus. David Goggins terkenal mengatakan bahwa ketika otak kita mengatakan sudah cukup, kita berolahraga, bergiat, sebenarnya baru 40% energi yang kita gunakan. Jadi masih banyak yang bisa kita gunakan. Ini adalah bukunya, yaitu Can't Hurt Me. Dan ini adalah buku yang sudah saya baca. Di sana ia menjelaskan bagaimana kehidupannya sejak kecil yang penuh dengan tindak kekerasan dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Demikian pula ibunya mengalami penderitaan yang sangat berat dan akhirnya mereka harus pindah dari Buffalo, pindah mereka ke kota lain, memulai kehidupan baru dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Saya membaca buku ini sulit untuk berhenti dan membaca terus-menerus karena membayangkan betapa kesulitan kehidupan yang dialami oleh David Goggins sangat luar biasa. Dan ketika dia memutuskan untuk berubah dari seorang yang tadinya penuh dengan ketidakpercayaan diri, penuh dengan kesulitan, bahkan sakit, dia bisa merubah dengan seketika hanya dengan melihat kepada cermin yang ada di kamar mandinya. Dan di cermin itulah dia mengatakan pada dirinya bahwa enough is enough. Aku tidak mau lagi menjadi seperti itu. Aku ingin menjadi seorang yang berbeda. Dan yang dia lakukan adalah apa?
Dia mendaftar menjadi prajurit Angkatan Udara, selama 4 tahun dia di Angkatan Udara, kemudian dia keluar dan menjadi pekerja untuk membersihkan tikus, hama ya, di restoran-restoran setiap malam. Lalu berat badannya bertambah menjadi 300 pound, sekitar 160 kilogram. Dan satu ketika ia memutuskan untuk berhenti dari kehidupan yang tidak disukainya setelah dia melihat suatu tayangan di TV tentang US Navy SEALs. Dan dia mengatakan bahwa saya ingin menjadi Navy SEALs. Semudah itu dia memutuskan untuk menjadi seorang Navy SEALs, tetapi banyak perjuangan yang harus dia lakukan. Sehingga dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 60 hari, ia bisa menurunkan berat badannya sebanyak 100 pound atau 50 kilo. Hanya dalam waktu 60 hari, ia bisa menurunkan berat badannya 50 kg. Karena itu adalah syarat untuk bisa diterima menjadi prajurit Navy, US Navy SEALs. Ini adalah buku yang ditulis oleh David Goggins. Kesimpulannya adalah, kita bisa untuk menjadi seperti David Goggins. Kita bisa untuk mendapatkan kesamaptaan tubuh yang kuat, asalkan kita mau dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Yang kedua adalah bahwa tubuh manusia itu diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kemampuan adaptasi yang hebat. Tinggal kita melatihnya dengan sebaik-baiknya, dengan tepat. Dan menjadi pribadi tangguh harus dimulai dari pikiran kita sendiri. Jangan lagi kita dipengaruhi oleh pikiran bahwa kita tidak bisa, bahwa kita tidak mampu, bahwa kita sudah tua. Tidak ada batas. Kita bisa menjadi apapun yang kita mau, asalkan kita mau memulainya dari sekarang. Andai saja kita bisa melakukan 10% dari apa yang dilakukan oleh David, maka saya yakin kita akan menjadi 10 kali lebih baik. 10% saja yang kita lakukan dari apa yang telah dikerjakan oleh David Goggins, kita akan 10 kali lebih baik. Terima kasih, Sobat Kabuzen. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.